Gimana? Pada kaget nggak nih tiba-tiba Dolpino muncul? Otan tahu, kalian pasti kangen banget ya kan? Mudah-mudahan kehadiran Dolpino tadi bisa mengobati rasa kangen kalian ya teman. BTW, siapa nih yang setuju kalau Dolpino balik lagi? Ayo buruan tunjuk tangan. Wuhuu! Ini nih yang bikin Otan bersemangat. Panen ikan. Ada yang tahu nggak ini ikan apa? Eits! Tapi ini lele bukan sembarang lele loh. Jenisnya lele dumbo. Sobat Otan ini memiliki nama latin Clarias garipienus, merupakan jenis lele budidaya yang berasal dari Afrika. Dibandingkan dengan lele lokal, mereka memiliki ukuran yang lebih besar. Wah, kamu ini dumbo atau jumbo sih sob? Selain itu, pertumbuhan Sobat Otan ini juga terbilang lebih cepat. Karena hanya butuh waktu sekitar 2-3 bulan bisa menyamai dengan ukuran lele lokal yang berusia 1 tahun loh. Nah, sebelum dipanen, kita harus tangkap dulu indukannya. Soalnya mau diukur dari panjang dan beratnya untuk kebutuhan pendataan. Ya ampun, gede banget kamu sob. Oh ya teman, untuk panen lele di kolam seperti ini, airnya harus dikurangi terlebih dulu agar lelenya terlihat dan memudahkan untuk panennya. Nah, pelan-pelan ya kak, karena licin banget dasar kolamnya. Makanan Sobat Otan ini terdiri dari plankton dan juga lumut yang membuat dasar kolam menjadi licin. Yeay, berhasil! Wah, walaupun berukuran besar, ternyata nggak mudah juga untuk ditangkap. Gerakannya cukup agresif. Tambah lagi bobot badan yang berat dan juga licin karena terdapat lendir di permukaan tubuhnya. Jadi butuh kekuatan ekstra ya. Ayo kakak-kakak, semangat! Yeay! Harus kompak memegangnya. Kalau tidak, Sobat Otan ini bisa berontak, lalu terlepas lagi. Nah, sudah berhasil ditangkap. Oke, kalau kalian mau tahu berapa berat dan panjang indukan lele dumbo ini, ayo langsung aja kita ukur. Let's go! Wow, panjang juga kamu sob, sampai 1 meter lebih loh. Pengukuran dilakukan dengan membentangkan alat ukurnya dari ujung kepala sampai ujung ekor secara lurus. Oke, sekarang kita timbang berat kamu ya sob. Wah, beratnya ternyata 15 kilo, Mas. Apa? Bobotmu mencapai 15 kilogram, sob. Ya ampun, kermas. Nah, indukan sudah berhasil ditangkap. Sekarang saatnya panen lele dumbo dengan ukuran konsumsi. Yuhuu! Semoga hasilnya melimpah ya, Kak. Teman, lele dumbo menjadi salah satu jenis lele paling favorit dibudidayakan loh. Karena selain pertumbuhannya yang lebih cepat, juga perawatannya yang sangat mudah. Untuk panen yang ukuran sedang ini sih nggak sesusah indukannya ya. Tinggal serok-serok aja, terus masukin keranjang deh. Oh ya teman, sebenarnya Sobat Otan ini merupakan hewan nokturnal yang punya kebiasaan bersembunyi di siang hari untuk beristirahat. Lele juga hewan yang punya kekuatan super karena mampu bertahan hidup dalam kondisi air yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh organ arborescens
yang dimiliki si ikan berkumis ini dan punya fungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara bebas. Sehingga lele Dumbo pun dapat hidup pada air yang tidak mengalir. Ih, ada apaan tuh yang gerak-gerak di tanah? Ya ampun, ya ampun. Kok serem sih? Loh, kelihatan ada matanya lagi. Siapa sih kamu, Sob? Jangan so misterius gitu deh. Sepertinya kamu sedang mengintai sesuatu. Iyalah, elah dalah. Ternyata si lele, teman. Sobat Otan ini memang suka berdiam diri di bawah tanah pada kondisi tertentu. Biasanya saat hujan turun, mereka akan keluar untuk menampakkan dirinya. Sobat Otan ini punya kemampuan hidup di dalam lumpur hingga berbulan-bulan loh. Dalam kondisi udara cukup lembab dan kadar oksigen rendah alias hibernasi. Beberapa faktor biasanya mempengaruhi lele hibernasi di bawah tanah atau lumpur. Salah satunya kekeringan alias musim panas. Nah kan, gak pakai lama, langsung deh cari genangan air. Teman, ada fakta yang sangat mengejutkan tentang ikan lele. Ternyata ia mampu bertahan hidup dalam keadaan beku loh. Saat lele terjebak di dalam es, maka sistem tubuhnya akan menurun drastis seperti halnya hibernasi. Tubuhnya membeku dan tidak dapat melakukan gerakan apapun seperti mati suri gitu, teman. Tapi disinilah kehebatan Sobat Otan ini. Saat es mulai mencair, dengan perlahan mereka kembali mengaktifkan seluruh organ tubuhnya. Wih, keren kamu, Sob. Teman di rumah masih heran? Nih, Otan kasih penjelasannya. Dalam suhu dingin, lele akan membeku dan mengalami mati suri. Atau bisa juga dikatakan pingsan. Jadi, Sobat Otan ini nggak akan mati. Karena kebanyakan ikan pada umumnya termasuk lele, memiliki protein anti beku yang menjaganya tetap hidup. Selain itu, ikan juga termasuk hewan berdarah dingin, sehingga metabolisme tubuhnya mampu menyesuaikan dengan lingkungan termasuk suhu. Makanya, Sobat Otan ini akan kembali hidup normal setelah tubuhnya terlepas dari es yang mencair. Teman, ada satu perilaku lele yang membuat Otan sedih, karena mereka punya sifat makan teman sendiri, alias kanibal. Apalagi kalau salah satu dari mereka ada yang terluka, tentu saja akan menjadi sasaran empuk bagi kawanan lainnya. Tuh, lihat aja teman, terjadi kerusuhan antar sobat-sobat Otan ini. Ya ampun Sob, gimana sih? Harusnya ditolong kalau ada temannya terluka. Oh ya teman, biasanya kanibalisme terjadi karena banyak faktor. Mulai dari kurangnya makanan, kondisi air yang kurang baik, ukuran yang tidak merata, hingga ketika stres. Beberapa faktor ini nih yang biasanya memicu ikan lele saling serang dan memakan temannya. Waduh, ganas juga ya kalian Sob. Udah dong ya, jangan pada saling melukai. Nanti Otan kasih makanan ekstra deh. Enggak kok. TV kalian nggak rusak kok. Layar ponsel kalian juga nggak lagi error. Kalian nggak perlu putar balikan layar monitor kalian. Yang sedang kalian saksikan ini adalah lele terbalik teman, alias upside down catfish, alias Synodontis euperus. Yap, sesuai namanya. Lele yang satu ini berenangnya terbalik. Wah, kok bisa ya?
ada organ di dalam tubuh ikan yang disebut gelembung renang. Gelembung renang inilah yang menjaga seekor ikan berenang dengan normal seperti ini. Gelembung ini terdapat dalam semua ikan, termasuk lele terbalik tadi. Makanya, si catfish ini sebenarnya bisa juga berenang dengan normal begini, kalau dia mau. Ketika sedang berenang normal, kumis catfish akan berfungsi sebagai antena. Antena ini bakal mendeteksi sisa-sisa makanan di dasar air. Terus kalau gitu, apa tujuannya dong si sinodontis ini berenang terbalik? Nah, ternyata si upside down catfish ini akan berenang terbalik ketika sedang menempel di suatu benda. Seperti di batang kayu ini misalnya. Oh, begitu rupanya. Sob, apa nggak pusing kalau aman terbalik gitu? Tapi, sobat yang aslinya berasal dari Sungai Nil di benua Afrika sana memang menarik ya teman.